Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang level gate dan register. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 beranggotakan Muhammad Habli Islami Solihin dengan NIM 354, Edita Nina Andani dengan NIM 356, Muhammad Faiz Akbar dengan NIM 361. Yang pertama, komponen level gate, yaitu rangkaian kombinasional, yaitu rangkaian di mana setiap outputnya hanya merupakan fungsi input pada suatu saat tertentu saja. Komponennya terdiri dari logic gate atau gerbang logika. Yang kedua, rangkaian sekuensial. Rangkaian di mana setiap outputnya tidak hanya tergantung pada input waktu itu saja, tetapi juga pada keadaan input sebelumnya. Komponennya terdiri dari flip-flop. Yang pertama, gerbang logika atau logic gate. Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar. Gerbang logika memiliki beberapa bagian, yaitu resistor, transistor, dan dioda. Ketiga bagian tersebut akan melakukan operasi sederhana atau operasi kompleks hanya dengan menggabungkan beberapa gerbang logika. Pada gerbang logika terdapat bagian yang bernama sirkuit terpadu atau IC. IC ini memiliki fungsi untuk membatasi jumlah maksimum yang ada di gerbang logika. Sebelum adanya peningkatan pada sirkuit terpadu, jumlah gerbang logika yang dibutuhkan pada elektronik digital sangatlah sedikit. Setiap operasi gerbang logika akan direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Dalam tabel kebenaran, angka 1 menandakan bahwa bernilai benar atau true, dan angka 0 bernilai salah atau false. Jenis-jenis gerbang logika. 1. Gerbang logika N. Gerbang logika N adalah gerbang logika yang mempunyai masukan atau dua lebih, serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika N, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitupun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kami temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208. Dari tabel kebenaran di samping, juga dapat disimpulkan bahwa gerbang logika hanya bisa terjadi jika masukan sama-sama angka 1. Jika masukan berupa angka 0 dan 0, gerbang logika N tidak bisa diaktifkan, dan jika masukan berupa angka 1 dan 0, gerbang logika tidak bisa diaktifkan juga. Yang kedua, gerbang logika OR. Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432. Tabel kebenaran logika OR di atas menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1 juga. Angka 1 itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar dan bisa diaktifkan. Namun, gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar. Yang ketiga adalah gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404. Berdasarkan dari tabel kebenaran di atas, maka dapat dikatakan bahwa gerbang logika NOT cara pengoperasiannya terbalik. Meskipun pengoperasiannya terbalik, tetapi bentuk dan tingkat benar dalam operasi sinyal masukan dapat dipertahankan dengan baik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Habli. 4. Gerbang logika NAND. Gerbang logika NAND adalah gabungan dari gerbang logika N dan gerbang logika NOT. Dari kedua gabungan logika itu, maka dapat dibaca menjadi NOT N, atau biasa disingkat menjadi NAND. Gerbang logika NAND dapat ditemukan pada komponen elektronika IC7400. Tabel kebenaran gerbang logika NAND menjelaskan bahwa masukan berupa angka 1 dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0.
Sedangkan masukkan angka 0 dengan angka 0 akan menghasilkan keluaran angka 1. Hasil keluaran merupakan kebalikan dari hasil keluaran gerbang logika N. Gerbang logika NaN bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika N yang dibalik atau dinegasi. 5. Gerbang logika NOR. Gerbang logika NOR adalah gerbang logika gabungan dari gerbang logika OR dan gabungan logika NOT. Gerbang logika NOR bisa kamu temukan pada komponen listrik yang bernama IC7436. Berdasarkan tabel kebenaran di atas, gerbang logika NOR memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan angka 1, sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Gerbang logika SOR. Gerbang logika SOR adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Selain dari ketiga gabungan tersebut, gerbang logika SOR juga bisa menggunakan gabungan gerbang logika yang lain. Karena bisa bergabung oleh banyak gerbang logika, maka gerbang logika SOR disebut juga dengan gerbang eksklusif. Gerbang SOR dapat ditemukan di komponen elektronika IC7486. Gerbang logika SOR memiliki tabel kebenaran yang menghasilkan keluaran berupa angka 1 sebanyak 2 kali dan keluaran angka 0 sebanyak 2 kali juga. Jika masukan berupa angka yang sama, maka akan menghasilkan 0. Sedangkan jika masukan berupa angka yang beda, maka keluaran berupa 1. Gerbang logika SOR akan mengeluarkan logika rendah jika kedua masukan memiliki karakteristik yang sama. Sementara itu, gerbang logika SOR akan mengeluarkan logika tinggi jika kedua masukan memiliki karakteristik yang berbeda. 7. Gerbang logika XNOR. Gerbang logika XNOR adalah gabungan dari gerbang logika XOR dan gerbang logika NOT. Dari gabungan logika tersebut, maka disingkat menjadi XNOR atau eksklusif NOR. Gerbang logika XNOR dapat ditemukan pada komponen elektronika IC7266. Tabel kebenaran gerbang logika XNOR menjelaskan bahwa masukan yang sama akan menghasilkan keluaran angka 1, sedangkan masukan yang berbeda akan menghasilkan keluaran berupa angka 0. Jadi bisa dikatakan bahwa tabel kebenaran XNOR dikebalikan dari tabel SOR. Gerbang logika XNOR akan menghasilkan keluaran dengan logika tinggi jika kedua karakteristik sama. Sementara itu, keluaran logika akan rendah jika masukan pada gerbang logika XNOR memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, peta Carnot. Peta Carnot atau Key-map adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Key-map terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Langkah-langkah pemetaan Key-map secara umum: menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, menggambar rangkaian digital, membuat tabel kebenaran, merumuskan tabel kebenaran, lalu memasukkan rumus tabel kebenaran ke Key-map kotak-kotak. Selanjutnya, flip-flop, rangkaian sekuensial. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasi gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkatan tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat ketegangan keluarannya saat dipicu atau trigger. Flip-flop mempunyai dua output, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Flip-flop elektronik yang pertama kali ditemukan oleh dua orang ahli fisika Inggris, William X. N. F. W. dan F. W. Jordan pada tahun 1918. Ini merupakan dasar dari penyimpanan data memori pada komputer maupun smartphone. Flip-flop juga dapat digunakan sebagai penghitung detak dan sebagai pensinkronisasian input sinyal waktu variabel untuk beberapa sinyal waktu referensi. Jenis-jenis flip-flop yaitu 1. JK flip-flop, master slave JK flip-flop.
Kelebihan jika flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang asalkan terdapat clock maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Berikut simbol dan contoh tabelnya. Yang kedua, RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. Artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran outputnya, key dan key I1. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output key akan berada pada logika 0 dan key not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi key berada pada logik 1 dan key not pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menepati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat key sama dengan 1 dan key not sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh saat key sama dengan 0 dan key not. Berikut tabel contohnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faiz Akbar. 3. D flip-flop. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop inputan R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap masukan ke DFF ini akan memberi keadaan yang berbeda pada input RS. Dengan demikian, hanya terdapat dua keadaan set dan reset. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1 atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Berikut adalah gambar dari simbol dan datasheet D flip-flop. 4. CRS flip-flop adalah clocked RSFF yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Bila pulsa clock berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Akan tetapi, apabila pulsa clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Berikut adalah gambar dari simbol dan tabel kebenaran dari RS flip-flop. 5. T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK yang kedua inputnya dihubungkan menjadi satu. Maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik. Output sebelumnya jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Berikut adalah gambar tabel kebenaran gerbang logika dan simbol dari T flip-flop. Aljabar Boolean. Aljabar Boolean adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang pada biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Hukum aljabar Boolean. Dengan menggunakan hukum aljabar Boolean ini, kita dapat mengurangi dan menyederhanakan ekspresi Boolean yang kompleks sehingga dapat mengurangi jumlah gerbang logika yang diperlukan dalam sebuah rangkaian digital elektronika. Berikut adalah hukum dan teorema aljabar Boolean, yaitu ada identitas, inverse, komutatif, distributif, asosiatif, dan De Morgan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.